منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا ربي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa junudihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifina fid din khususan musannifi hadal kitab Sayyid Sabiq nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa hadir kembali di majelis kita. Sudah 2 malam rebo ya. Kita tidak ngaji karena ada kegiatan-kegiatan lain. Jadi alhamdulillah malam ini kita bisa lanjutkan kembali taklim kita. Kita langsung ke bacaan kita sampai ayat berapa? An-Nisa ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Ini ada beberapa nun mati yang cara bacanya beda ya. Pertama intaj ya. Itu nun mati. Tapi tidak jelas suaranya. Bukan in, kalau jelas itu in. Ya. Dia samar. Iltaj ya. Kenapa dia menjadi samar begitu suaranya? Karena di belakangnya ada huruf ta ya. Iltaj. Setiap ada nun mati yang ketemu dengan huruf ta di belakangnya, maka suaranya menjadi samar. In menjadi il gitu ya.
Berbeda dengan matun hauna. Itu tun, ya. Nah, tun itu jelas. Enggak boleh dibaca tun hauna, salah jadinya. Ya, tun hauna. Nah, kan sama-sama nun, tapi yang ini jelas, ya. Kemudian anhu. Nah, anhu. Itu juga nun juga yang mati. Sama ketemunya hak juga. Nah, jadi rumusnya kalau ada nun mati ketemu hak, maka suaranya jelas atau disebut izhar. Ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Kalau baca Quran tuh gitu supaya bagus diulang terus. Jadi lama-lama kita keingetan, oh ini yang bacaan yang benar begini. Karena kita sering ulang-ulang. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan bahasan kita, lanjutan fikih ya. Kemarin masih tentang syurutus shalah ya. Tentang syarat sholat yang sudah kita bahas kemarin. Pertama, al-ilmu bidukhulil waqti. Kita tahu syaratnya gitu. Syaratnya sholat itu kita tahu udah masuk waktunya. Yakin ini udah masuk waktunya. Jangan ragu-ragu. Kalau kita masih ragu ini udah masuk apa belum? Nah, itu jadinya belum. Kadang-kadang kita suka meragukan waktu. Apalagi nggak bawa jam. Kalau sekarang sih gampang, jam di HP ada, di apa ada ya. Kita bisa lihat. Tapi ada orang yang walaupun bawa jam tapi dia nggak tahu waktu sholat. Jam berapa nih? Gitu. Jadi walaupun waktunya ternyata udah masuk, tapi kita masih ada keraguan. Ya, itu tidak terpenuhi syaratnya. Jadi harus tahu bahwa waktunya udah masuk. Yang kedua, syarat sholat itu at-taharatu minal hadatsil asghar wal akbar. Suci ya. Dari hadas kecil maupun hadas besar. Termasuk yang ketiga, taharatul badan wa thawb wal makan alladhi yusalla fihi minan najasah. Ya. Sucinya badan kita, bersihnya badan kita, pakaian, tempat sholat dari berbagai macam najis, ya, itu syaratnya. Jadi kita harus betul-betul bersih. Makanya orang kalau rajin sholat 5 waktunya terpelihara, insya Allah bersih dah. Sebab cara hidupnya mau nggak mau harus bersih. Setiap sholat nggak boleh ada najis. Orang yang sholatnya udah rajin, kencing di jalan nggak berani. Ya, takut kena najis, nggak cebok, ya kan? Kencing pinggiran jalan cebok, maksudnya ceboknya, kencing nggak ceboknya itu yang jadi masalah. Bukan soal pinggir jalannya. Ya. Tapi kebanyakan begitu, kata buru-buru. Makanya Nabi bilang hati-hati tuh ya sama air kencing. Ada hadisnya tanazzahu minal baul fa inna amata azabil qabri minhu. Ya, bersihin tuh bekas kencing kita, jangan ada yang nyiprat-nyiprat. Karena apa? Banyak orang yang nanti kena azab kubur gara-gara kencing. Jadi dianggapnya nggak anggap sepele aja, alah cuman dikit, ya gitu kan. Nah, justru karena itu jadinya kebawanya masalahnya sholatnya menjadi nggak sah karena dia dalam keadaan bernajis. Gitu. Nah, yang keempat sekarang nih, satrul aurah. Syaratnya kita sholat itu harus menutup
aurat. Nanti kita tahu batasannya aurat mana aja. Liqaulillahi ta'ala, karena ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai anak keturunan Adam, manusia maksudnya kita, ambillah pakaianmu pada tiap-tiap ke masjid. Disuruh berpakaian, az-zinah di sini. Di sini dijelaskan wal muradu bizina ma yasturul aurah. Yang dimaksudkan pakaian menghiasi diri dengan pakaian itu adalah pakaian yang menutupi aurat. Terus di situ inda kulli masjidin, ke tiap-tiap masjid. Al masjid maksudnya as-salah, ay inda kulli salatin. Tutuplah auratmu ketika ingin sholat. Ya, setiap kali kita mau sholat maka diharuskan menutup aurat, karena itu persyaratannya. Berarti aurat terbuka, sholatnya menjadi tidak sah. Ai usturu auratakum inda kulli sholatin. Tutuplah aurat kamu setiap kali mau sholat. Itu makna ayat itu. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wa an Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu qala, dari Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu an, dia berkata, qultu ya Rasulullah afa usalli fil qamis. Salamah ibn al-Aqwa bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah boleh saya sholat pakai gamis? Qala na'am, kemudian Rasulullah menjawab, iya, boleh. Gamis itu yang menutupi aurat ya. Zarrahu walau bisyaukah, kata Nabi, kancinglah baju gamismu itu walaupun pakai syaukah, pakai duri. Kalau nggak ada kancing artinya jangan sampai terbuka karena bisa kelihatan auratnya. Rawahul Bukhari fi tarikhihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini artinya hadis sahih ya. Hadis perintah tentang menutup aurat. Ayatnya jelas, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai manusia, ambillah pakaian kalian yang menutup aurat pada setiap ingin sholat ya. Hadisnya jelas ya. Kita disuruh menutup aurat. Maka hukumnya wajib menutup aurat pada saat kita sholat. Pertanyaannya, haddul aurahnya, batasan aurat itu apa? Nah, ini ada perbedaan pendapat. Haddul aurati minar rajuli, batas aurat dari laki-laki. Nih, aurat bagi kaum laki-laki. Al-auratul lati yajibu 'ala ar-rajuli satruha inda salati al-qubul wad dubur. Ini pendapat beliau. Aurat yang wajib atas laki-laki menutupnya pada saat sholat adalah kubul dan dubur, kemaluan bagian depan dan belakang. Amma adahuma, adapun selain dua, depan dan belakang nih, pintu depan, pintu belakang, selain keduanya itu, minal fakhdi, misalnya paha, wasurrati,
pusar. Warukbati lutut, dengkul. Aurat bukan itu. Faqad ikhtalafat fiha al-anzar tab'an li ta'arudil athar. Itu ada perbedaan pendapat, ada beberapa pendapat karena ada beberapa hadis yang menjelaskan dan berbeda. Jadi artinya apa? Ada ulama yang mengatakan bahwa paha, pusar, lutut itu aurat, ada juga yang mengatakan itu bukan aurat. Itu terjadi perbedaan pendapat. Tapi kalau soal kubul dan dubur, pintu depan, pintu belakang, itu sepakat semua itu aurat. Yang nggak boleh kelihatan orang. Dengkul ada juga yang mengatakan masih boleh. Paha ada yang mengatakan masih boleh. Gitu. Nanti ada beberapa hadis yang menjelaskan. Famin qailin bi annaha laysat bi'auratin. Maka ada ulama yang berpendapat bahwasanya tiga itu tadi, paha, pusar dan lutut itu bukan aurat. Bukan yang wajib ditutup artinya. Wa min zahibin ila annaha aurat, tapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa itu aurat. Nah, jadi beda. Ya. Terjadi perbedaan pendapatnya itu di tiga itu. Kita selama ini ngaji indah Syafi'i itu pasti namanya aurat. Makanya dari pusar sampai lutut. Kalau kita ngaji kitab-kitab Syafi'iyah sebelumnya kayak Fathul Qorib itu jelas. Ya, kasih Fathul saja. Batasannya itu ya pusar sampai lutut. Berarti beliau termasuk yang mengatakan antara pusar dan lutut itu aurat. Gitu. Tapi ada memang yang mengatakan bukan aurat. Ya. Hujjatu man yara annaha laysat bi'aurah. Sekarang alasan ulama yang berpendapat bahwasanya paha, pusar dan lutut itu bukan aurat. Ada nih. Istadallal qailuna bi annal fakhidh was-surrah war-rukbah laysat bi'auratin bihadhil ahadits. Para ulama yang mengatakan bahwa paha, pusar dan lutut adalah bukan aurat berdalil dengan hadis-hadis ini. Satu, an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi nih. Artinya yang tahu betul keseharian Nabi kan? Aisyah yang meriwayatkan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana jalisan kashifan an fakhidhihi. Satu ketika kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi duduk, pahanya terbuka. Lagi dalam keadaan terbuka itu, fastazana Abu Bakrin fa'adzana lahu wa huwa ala halih. Ada Abu Bakar datang. Abu Bakar izin ke Nabi untuk masuk ke rumah Nabi. Kemudian Nabi mengizinkan dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan pahanya masih terbuka. Nabi nggak buru-buru nutup gitu. Abu Bakar dipersilakan masuk. Jadi ini perbuatan Nabi kan yang dilihat, kemudian dinilai oleh para ahli hadis, para ulama. Ada yang menerjemahkan, oh berarti boleh kelihatan paha kan gitu jadinya. Jadi Nabi sendiri nggak pernah ngomong tentang itu, tapi ini yang dilakukan Nabi. Ya, sumasta'zana Umar fa'azzana lahu wa huwa ala halih. Kemudian datang lagi Umar. Setelah Abu Bakar datang, ada Sayyidina Umar datang juga. Kemudian juga izin minta masuk ke rumah Rasulullah, Nabi mempersilahkan. Dalam keadaan pahanya masih terbuka. Udah dua orang nih datang. Summasta'zana Utsman fa'arkha alaihi siyabahu. Yang ketiga datang Sayyidina Utsman.
Tapi kemudian Nabi buru-buru narik bajunya. Ditutup tuh artinya pahanya. 2 orang datang, Nabi diemin aja. Begitu Sayyidina Utsman yang datang, Nabi tutup tuh pahanya. Falamma qamu, ketika tiga-tiganya pulang, pergi, ya. Qultu, kata Aisyah, aku tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, istadzana Abu Bakar wa Umar, fa'azanta lahuma. Tadi waktu pahamu terbuka, ada Abu Bakar, Umar datang, engkau kasih. Masuk dan gak nutup paha. Wa anta ala halik, engkau dalam keadaan terbuka pahamu tadi. Kata Aisyah, kok waktu Umar sama Abu Bakar masuk enggak ditutup gitu. Falamma sta'dzana Utsman arkhaita 'alaika siyabaka. Begitu Utsman yang masuk buru-buru engkau menarik bajumu, ditutup tuh. Kenapa? Maksudnya begitu. Kenapa begitu? Waktu Abu Bakar sama Umar datang dibiarin. Pas Utsman datang ditutup. Kenapa? Gitu. Apa kemudian jawab beliau? Faqala ya Aisyah, wahai Aisyah, ala astahyi min rajulin, wallahi innal malaikata la tastahyi minhu. Aku malu kalau sama Utsman. Itu. Dia itu orang mulia, tapi bukan berarti yang lain enggak. Malaikat aja malu sama Utsman, gitu Nabi bilang. Jadi hadis ini sama sekali tidak menjelaskan Nabi ngomong tentang aurat. Tapi ulama menilai dari perbuatan itu. Kan Nabi juga konteksnya apa? Berarti Nabi bisa jadi ada yang menafsirkan begini. Oh, terhadap Abu Bakar, Umar itu kan mertua dua-duanya. Akrab, deket gitu. Iya kan? Jadi udah biasa. Nah, ada juga yang memahaminya begitu. Utsman, Nabi malu kalau mau Utsman gitu. Tidak karena soal auratnya, tapi ulama kemudian menilai dari perilaku Nabi ini, mereka ada yang berpendapat, oh ternyata paha itu bukan aurat gitu. Ya. Itu satu. Hadis pertama. Wa an Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Khaibar hasaral izar an fakhizi. Sekarang hadis dari Anas. Ini sama-sama sahabat dekat. Artinya kalau tadi istri, ini sahabat. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Khaibar itu mengangkat kainnya an fakhizihi sampai ke pahanya. Jadi pahanya sampai kelihatan gitu maksudnya. Hatta inni la anzura ila bayadi fakhizihi, sampai saya melihat, yakin saya lihat putihnya paha Nabi. Kata Anas. Rawahu Ahmad wal Bukhari. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Artinya apa? Ini hadis sahih. Berdasarkan hadis ini, ada ulama yang berpendapat begini. Qala Ibnu Hazm, kata Ibnu Hazm, fasahha annal fakhdha laysat auratan. Kesimpulannya, maka benarlah bahwa paha itu bukan aurat. Berdasarkan ini, Nabi aja pas ada perang ini diangkat sampai kebuka. Padahal konteksnya juga Nabi bukan ingin mengajarkan soal aurat atau bukan saat itu. Bisa aja orang lagi perang lari. Iya kan? Semua kalau kainnya dibawa ke bawah aja ya ribet, bisa keserimpet jalan. Tapi angkat bisa. Tapi kemudian disimpulkanlah begitu. Apa kata beliau? Kata Ibnu Hazm, walau kanat auratan lamma kasyafahu Allah azza wa jalla an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau paha itu aurat, enggak mungkin Allah biarkan Nabi membuka. Enggak mungkin Allah membiarkan nabinya membuka pahanya itu. Kan Nabi itu al-mutahhar, al-ma'sum, orang yang disucikan oleh Allah, orang yang dipelihara dari dosa. Enggak mungkin diantepin. Gitu. Buktinya
Nabi buka paha. Allah enggak negor. Gitu. Padahal Nabi itu orang suci. Al-ma'sum minan nas fi halin nubuwah. Ya, Nabi dijaga emang. Dilindungi. Sejak beliau membawa nubuwah, bertugas menjadi nabi war risalah, membawa risalah. Wala araha Anas bin Malik, dan enggak mungkin Nabi membiarkan pahanya terlihat, memperlihatkan pahanya kepada Anas bin Malik wala ghairahu, dan kepada yang lain juga enggak mungkin kalau itu memang aurat. Artinya apa menurut Ibnu Hazm? Kalau itu aurat Nabi terbuka, Allah negur. Atau Allah lindungi, dibikin gak kelihatan orang, gitu. Dan Nabi juga nggak mungkin Nabi membiarkan pahanya terbuka. Sekalipun Allah nggak negur, Nabi pasti tahu. Itu yang ada dalam kesimpulan Ibnu Hazm. Wa huwa ta'ala qad asamahu min kashfil aurah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjaga Nabi dari membuka aurat fi halis siba wa qabla nubuwah, sejak kecil, bahkan sebelum diangkat menjadi nabi. Nabi itu dari dulu maksum kan, enggak pernah buka-buka auratnya. Nah, tapi kok itu terbuka, berarti boleh. Nah, gitu kesimpulannya. Fa fis sahihaini an Jabir, dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dari Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanqulu ma'ahumul hijarah. Nih, ada lagi riwayat lain. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika mengangkat batu Hajar Aswad bersama orang-orang tokoh-tokoh Quraisy pada saat itu, lil Ka'bah, di Ka'bah, wa alaihi izaruhu, dan saat itu Nabi pakai sarung, artinya panjang bajunya. Faqala lahu ammuhu al-Abbas, kemudian berkatalah kepadanya pamannya Sayyidina Abbas, lihat Nabi takut keserimpet gitu, ngangkat batu, ya kan? Kata pamannya begini, ya bana akhi law halalta izaraka faja'altahu ala mankibika dunal hijarah. Wahai anak saudaraku, maksudnya keponakanku, wahai keponakanku, kalau engkau buka itu lebih baik sarungmu, gitu. Taruh dia di bawah batu, letakkan maksudnya batu di atas sarung itu. Gitu. Qala, kemudian Anas mengatakan fahallahu wa ja'alahu ala mankibihi. Kemudian Nabi membuka sarungnya dan menaruh batunya di atas itu. Fasaqata maghsyian alaihi, kemudian Nabi sampai terjatuh, tertutup sarungnya itu. Fama ru'iya ba'da dzalikal yaum uryanan. Sejak itu Nabi tidak mau lagi membuka auratnya. Ini hadis juga menjelaskan tentang peristiwa ketika Nabi mengangkat Hajar Aswad. Karena Nabi itu kan bijak. Kan saat itu sudah disepakati. Siapa nih? Jadi Hajar Aswad itu dari dulu batu mulia, memang batu yang dihormati oleh bangsa Arab saat itu. Begitu Ka'bah dipugar, batunya dipindah, mau ditaruh lagi, itu mereka musyawarah siapa yang berhak naruh nih batu, yang berhak naruh pas di tempatnya lagi di Ka'bah. Kagak sembarangan, batu mulia. Ya, akhirnya disepakatilah siapa yang besok yang paling dulu masuk masjid dia yang berhak naruh. Ternyata Muhammad yang masuk saat itu. Akhirnya sepakatlah semuanya. Ya udah, Muhammad anak muda yang akan meletakkan batu itu. Saking bijaksananya Nabi enggak mentang-mentang udah gua nung paling, ya kan, main angkat aja, enggak. Nabi itu semua pembesar-pembesar tokoh Quraisy itu dihormati sama Nabi. Ayo kita angkat bareng-bareng.
Ini pakai kain saya, digelar tuh, gitu. Kalau di sini diriwayatkan atas saran dari pamannya Ibnu Abbas. Jadi beliau saat itu. Nah, hadis ini juga menerangkan akhirnya gara-gara buka sarungnya itu Nabi kelihatan auratnya, pahanya maksudnya. Sehingga ulama menyimpulkan berarti boleh gitu. Walaupun hadis ini bukan konteks cerita tentang aurat, tapi tentang pemindahan Hajar Aswad. Jadi begitulah cara ulama menyimpulkan hukum. Ya, ada yang memang Nabi langsung ngomong, tapi ada yang enggak. Ini perbuatan. Kemudian ulama menyimpulkan. Ada lagi hadis lain, wa an Muslim an Abil Aliyah Al-Barra qala inna Abdullah ibn Samit daraba fakhizaihi daraba fakhizayya. Ini hadis riwayat Muslim. Ada orang bernama Abil Aliyah Al-Barra. Dia mengatakan Abdullah bin Samit memukul pahaku. Nepak gitu. Bahasa kita bukan mukul nabok, nepak. Nepak paha begini. Gitu. Wa qala inni sa'altu Aba Dzarrin fadaraba fakhidayya kama darabtu fakhidaka. Kemudian Abdullah bin Samit mengatakan, aku pernah waktu nanya sesuatu ke Abu Dzar Al-Ghifari, dia juga nepak pahaku, gitu cerita. Dia menepak pahaku seperti aku menepak pahamu tadi. Jadi dia datang nih, ada Abdullah bin Samit datang ke Abil Aliyah Al-Barra. Datang ditepok begini nih. Sambil nepok dia ngomong, dulu waktu saya pernah nanya sesuatu ke Abu Dzar itu sahabat, beliau juga begitu, nepak paha saya seperti saya menepak paha kamu. Wa qala inni sa'altu Rasulullah. Kemudian Abu Dzar sambil nepak paha itu, Abu Dzar mengatakan, inni sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani fadaraba fakhidayya. Aku juga pernah dulu waktu nanya sesuatu ke Nabi, nanya sesuatu ke Nabi, kemudian Nabi menepak pahaku seperti aku menepak pahamu. Fadaraba fakhidayya kama darabtu fakhidaka. Jadi saling cerita nih. Ya. Ujungnya dari Nabi. Nabi pernah memperlakukan Abu Dzar begitu. Abu Dzar kemudian begitu lagi ke Abdullah bin Samit. Abdullah bin Samit juga begitu lagi ke Abul Aliyah. Jadi beruntun, berentet. Pada saat Nabi menepak pahanya Abu Dzar begini, beliau berkata, wa qala sholli sholata li waqtiha. Lakukanlah salat tepat pada waktunya. Jadi bukan ngomongin paha. Ya kayak kita nih datang, mungkin orang kalau lagi duduk, kita main tepak aja pundaknya paling kan. Ini Nabi Abu Dzar lagi duduk ditepak pahanya. Gitu, sambil ngomong, sholat pada waktunya, gitu. Kan lagi mau ngajarin sholat ini. Ya, sampai akhir hadis. Qala Ibnu Hazm. Kemudian Ibnu Hazm yang tadi berpendapat itu menyimpulkan dari cerita itu tadi, falau kanatil fakhdhu auratan lamma massaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Abi Dzarrin. Kalau paha itu adalah aurat, Nabi enggak mungkin nyentuh pahanya Abu Dzar. Kalau dia aurat, Nabi enteng aja nepak paha. Gitu. Ini kesimpulan beliau. Ya. Falau kanatil fakhidhu auratan lamma massaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Abi Dzarrin aslan biyadihil muqaddasah. Enggak mungkin. Kalau itu benar aurat, enggak mungkin Nabi menepak pahanya Abu Dzar itu dengan tangannya yang suci. Tangan Nabi suci, nepak aurat orang, enggak mungkin.
Kalau emang dia itu aurat, tangan Nabi tangan suci, masa nempak aurat kita? Walau kanatil fakhidhu auratan inda Abi Dzarrin. Dan kalau paha itu benar-benar aurat menurut Abu Dzar, lamma daraba 'alaiha biyadihi. Enggak mungkin dia juga nepak paha temannya tadi itu. Ya. Abdullah bin Samit, enggak mungkin. Wa kadzalika Abdullah bin Samit. Begitu juga Abdullah bin Samit wa Abul Aliyah. Enggak mungkin Abdullah bin Samit nepak pahanya Abul Aliyah kalau dia tahu itu aurat. Kalau menurut dia itu aurat. Berarti kan menurut mereka itu bukan aurat. Jadi tepak aja. Ya. Wa ma yastahillu li muslimin ay yadriba biyadihi ala qubuli insanin. Padahal kan jelas aturannya. Enggak halal, artinya enggak boleh bagi seorang muslim itu menyentuh dengan tangannya aurat orang lain. Seperti kubul, dubur, ya. Ala qubuli insanin ala siabin, walaupun ada bajunya, ada pakaiannya. Kita enggak berani nepak pantat orang, kan? Berani enggak? Apalagi depannya. Enggak bakalan. Bisa ditonjokin kita. Ya. Nah, gitu tuh. Wala ala halqati duburi insanin. Dan enggak mungkin tuh bagian belakang, apalagi bagian depannya. Walaupun ala siabin ada bajunya, ketutupan baju, tapi enggak mungkin gitu. Wala ala badani imra'atin ajnabiyatin ala siyab albattata. Dan juga enggak mungkin ada orang berani menyentuh badannya perempuan yang lain. Bukannya saudara. Ya, enggak mungkin karena dia tahu aurat. Jadi karena orang sudah umum tahu ajaran Islam begitu, enggak mungkin ada orang berani menyentuh aurat saudaranya. Gitu. Nah, kalau dia sentuh paha berarti bukan aurat. Nah, gitu tuh kesimpulan Ibnu Hazm. Buktinya paha mentepak aja, berarti bukan aurat. Itu cara beliau menyimpulkan. Ya. Summa dzakara Ibnu Hazm bi isnadihi ila Jubair bin Ibnu al-Harith annahu nazara ila fakhidhi Abi Bakrin wa qad inkashafat. Nah, hadis keempat. Ibnu Hazm juga melihat satu hadis, ya, bahwasanya annahu nazara ila fakhidhi Abi Bakrin wa qad inkashafat. Dia melihat Jubair bin Al-Huwaris itu melihat pahanya Abu Bakar dalam keadaan terbuka. Wa anna Anas bin Malik ata Qas ibnu Syammas wa qad hasara ala fakhizaihi an fakhizaihi. Begitu juga Anas bin Malik itu melihat Qas bin Syammas itu dalam keadaan terbuka pahanya. Nah, ini beberapa hadis yang kemudian disimpulkan bahwa paha itu bukan aurat. Nah, kalau sekali lagi, kalau dilihat beberapa hadis ini, konteksnya memang bukan sedang mengajarkan aurat, tapi ada beberapa peristiwa yang terjadi yang di situ ada paha yang terbuka dari Nabi, dari sahabat, gitu kan? Disimpulkanlah oleh Ibnu Hazm. Sehingga beliau menyatakan bahwa paha bukan aurat. Dengkul apalagi, pahanya aja bukan. Nanti ada hujjatu man yara annaha aurah. Alasan ulama-ulama yang berpendapat bahwasanya paha itu aurat. Nanti kita bahas selanjutnya. Ini baru yang berpendapat itu bukan aurat. Nanti ada ulama. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata memang betul ada perbedaan pendapat. Dasarnya hadis-hadis juga, tapi hadis yang lain. Ya. Sehingga nanti disimpulkan mana pendapat yang harus kita pegang.
Gitu. Gitu ya. Nanti ada beberapa hadis yang dijadikan dalil oleh para ulama yang berpendapat bahwa paha itu aurat. Kita lanjutkan nanti. Wallahu a'lam bishawab. Cukup jelas? Udah jelas? Cukup? Udah lumayan malam ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah, 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 Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا ساداتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى برقو السمرقندي وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاس والشيخ محمد بن عبد القادر باشر والشيخ محمد بن أحمد با مشموس وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا حلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خاص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية
وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الحبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهزى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.